Terima kasih saudara masih setia menyaksikan Sahur Time. Di segmen ini Kiai Haji Misbahul Munir akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp. Namun sebelum menjawab pertanyaan, saya mengingatkan kembali untuk mengajak saudara di rumah berdonasi di Dakwah Peduli COVID-19. Nantinya donasi ini akan diberikan kepada para guru ngaji, santri majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19. Yang ingin berdonasi bisa transfer atau melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah, pagi ini kita kedatangan tamu istimewa, Dewan Pakar di Pusat Studi Al-Quran, Habib Ali Al-Bahar. Assalamualaikum Habib, silahkan. Silahkan Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya jaga jarak. Social distancing pagi-pagi sampai sini. Terima kasih Habib. Sehat Habib? Alhamdulillah. Lancar perjalanan? Alhamdulillah dengan berkah. Misbah. Doa dari para pemirsa di rumah. Doa dari pemirsa semua. Alhamdulillah. Baik saudara-saudara sekalian, langsung saja kita minta Habib Ali Bahar untuk menyampaikan tausiahnya barangkali tentang Lailatul Qadar kepada para pemirsa. Sebelum nanti kita lanjut ke segmen pertanyaan-pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa wala wala haula wala quwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam yang paling indah, yang paling sempurna untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Saudara-saudara, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam beberapa riwayat itu dikatakan Nabi itu sangat menginginkan umatnya mendapatkan yang sangat istimewa. Nabi selalu berpikir dan selalu menjadi bagian yang tidak pernah lewat begitu saja apa yang Nabi pikirkan agar umatnya mendapatkan yang tidak pernah didapatkan oleh umat-umat yang sebelumnya. Subhanallah. Subhanallah. Apa itu Bib? Akhirnya ketika Nabi dalam keadaan memikirkan itu, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk turun. Wahai Muhammad, kekasih Allah, Allah mengetahui apa yang menjadi pikiranmu. Kamu memikirkan agar umatmu mendapatkan yang sangat istimewa. Ketahuilah, para nabi-nabi sebelummu, kalau meninggal dunia, umatnya sudah tidak punya hubungan lagi dengan malaikat. Malaikat tidak turun lagi. Tidak turun lagi. Tapi untuk umatmu, walaupun kamu sudah meninggal dunia, malaikat akan turun kepada umatmu. Bahkan malaikat yang istimewa, malaikat Jibril, akan turun setiap tahun. Setiap tahun. Melalui malam Lailatul Qadar. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau umat-umat sebelum engkau, wahai Muhammad, yang didatangi oleh malaikat hanya para nabinya. Para nabinya. Tetapi untuk umatmu, para malaikat akan datang kepada umatmu melalui malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Sehingga kita yang sudah berada di bulan suci Ramadan ini benar-benar ingin sekali mendapatkan malam yang istimewa tersebut, yang dikatakan tidak ada keistimewaan seperti malam Lailatul Qadar yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi umat Nabi Muhammad SAW ini sangat beruntung ya Habib. Kita ini kan umat yang terakhir. Iya Habib, iya. Umat yang terakhir itu banyak mendapatkan bonus. Banyak. Oh, bonusnya banyak ya. Umur kita Nabi sudah beritahu. Hasadu ummati ma baina sittina wa sab'in. Hasad itu kalau dalam bahasa itu artinya panen. Panen. Nabi tidak mengatakan matinya umatku. Tapi Nabi menggunakan
kata yang sangat indah. Hasadu ummati. Panennya umatku. Artinya selama kita hidup kita sedang bercocok tanam. Begitu meninggal dunia, mengambil hasil dari yang sudah ditanam di dunia. Ditanam. Allah ya. Dan diberikan kemudahan karena usianya. Nanti ada kaitannya juga dengan malam Lailatul Qadar. Karena usianya 60 tahun, 70 tahun, itu nanti ada riwayat yang Pak Kiai sudah sampaikan juga. Dan kita juga sering mendapatkannya dari para ulama kita, para kiai kita, bahwa Nabi Muhammad SAW mendengar, menyampaikan kepada para sahabatnya tentang umat terdahulu yang memiliki usia ratusan tahun, diisi dengan ibadah. Sahabat-sahabat yang mendengarkan kisah itu mereka menangis. Wahai Rasulullah, kita nggak bisa sampai seperti mereka. Umur kita kan Pendek ya. pendek-pendek. Bagaimana kami bisa sampai kepada mereka? Ketika menangis seperti itu, nanti ada riwayat mengatakan, turunlah inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Jadi ada satu malam, kalau kita melakukan ibadah dengan baik, kita isi dengan baik, itu kita bisa mengejar. Bisa mengejar, subhanallah ya. Umur kita yang cuma 60, cuma 70, itu kalau dapat satu malam itu. Jadi mungkin Lailatul Qadar ini teramat sangat istimewa ya. Banyak sekali keistimewaannya, ya Habib. Sulit untuk bisa dikatakan banyak sekali, karena memang kalau membaca ayat Al-Qur'annya, itu nanti para ulama ahli tafsir itu menguraikan, kalau ada ayat Al-Qur'an dengan redaksi wama adroka, tahukah kamu, itu artinya untuk memberikan kesan masalah yang akan dijelaskan ini tidak mudah untuk bisa didapat, untuk bisa diuraikan. Karena kalau dengan wama adroka, itu artinya perkara yang penting, yang tidak mudah untuk bisa didapatkan. Dan Lailatul Qadar kan gitu. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wama adraka ma lailatul qadar. Ya. Jadi seperti kayak tadi jelaskan, tidak ada yang tahu kan kapan itu turunnya. Dan beberapa mengatakan sepertiga akhir dari bulan Ramadan, malam-malamnya. Ada yang mengatakan ganjil dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya, apakah semua ulama sepakat atau bukankah memang semua mayoritas itu sepakat bahwa Lailatul Qadar itu turunnya memang Ramadan? Kiai Misbahul Munir. Bismillah Kang Amin, berkaitan dengan Lailatul Qadar. Memang sepakatnya turun di bulan Ramadan. Hanya waktunya saja yang tidak ada yang tahu, Habib. Ya betul. Kalau ada yang tahu. Ya pada berbondong-bondong mungkin. Ya. Masjid penuh gitu. Masjid penuh. Gak peduli social distancing kali ya. Tapi memang sengaja dirahasiakan, yang saya kutip di dalam kitab Nasaihul Ibad itu, wa katama Lailatul Qadri fi syahri Ramadan. Allah merahasiakan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Baik, saudara-saudara di rumah, di segmen ini memang adalah Anda bertanya, Kiai menjawab. Jadi meskipun saya sendiri memiliki banyak pertanyaan, tetapi harus bersabar karena pemirsa sudah mengirim pertanyaan, Kiai. Baik, saya bacakan pertanyaan pertama dari pemirsa pada malam hari ini, pagi ini, dari Bapak Sulastri, Ibu Sulastri di Solo. Pak Kiai, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Dan, ini pentingnya ini, doa atau amalan apa yang harus dibaca ketika bertemu Lailatul Qadar? Nah, silahkan Kiai. Izin Habib, kalau berkaitan dengan jawaban saya harus izin dulu kepada Habib. Begini para jemaah sekalian, tadi sudah saya jelaskan bahwa Allah sengaja merahasiakan. Tidak ada yang tahu malam yang keberapa. Tapi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar, tolong pantaskan diri kita. Bersihkan diri kita. Banyak istighfar. Insya Allah, Allah sayang kepada kita. Dan kita akan dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Selanjutnya apa yang harus dibaca? Silakan baca apa saja yang bisa mampu. Zikir apa saja silakan. Tetapi secara khusus misalnya Sayyidina Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau sudah terasa ini malam Lailatul Qadar, perbanyak doa.
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Terus putar-putar di situ. Qur'annya ditingkatkan, malamnya itu diisi dengan sedekah, dengan tarawih dan seterusnya. Kita berharap katanya Habib tadi mendapatkan sesuatu yang besar yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Baik, terima kasih Kiai. Nah, ada nggak sih Habib tanda bagi seseorang yang sudah pernah mendapatkan Lailatul Qadar? Mungkin wajahnya berseri gitu atau gimana itu? Yang pasti nggak akan pasang status. Iya Habib. Jadi nggak ada orang dapat Lailatul Qadar terus pasang status. Saya baru dapat Lailatul Qadar. Nanti izin kepada Pak Kiai juga. Nanti para ulama itu memberikan uraian yang cukup banyak dan panjang. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu singkatnya, Al-Quran turun kepada kehidupannya, perilakunya. Bukan berarti dia hafal Al-Quran. Tetapi nilai-nilai Al-Quran itu jatuh ke dalam kehidupannya. Sama seperti orang yang jatuh cinta. Jadi dia akan jatuh cinta dengan nilai-nilai Al-Quran. Sehingga akan terlihat setelah Ramadan. Makanya kita mungkin akan menemukan banyak orang-orang yang sebelum Ramadan begini, kemudian setelah Ramadan tuh begitu. Artinya dia berubah. Ya. Menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik tentu. Baik, para pemirsa sekalian, perbincangan pagi ini sangat-sangat menarik. Saya mengingatkan kembali kepada saudara yang ingin berdonasi untuk para guru ngaji, santri, majelis taklim, dan pesantren yang terdampak COVID-19 bisa didakwa peduli COVID dengan melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Selain donasi, Anda juga bisa menyalurkan zakat Anda melalui NU Care Lazisnu di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda sebesar Rp35.000 per individu untuk zakat fitrah. Semakin menarik, jangan kemana-mana, Sahur Time segera kembali.